Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita yang pada pagi ini kita akan isi dengan tafsir Al-Furqan juz yang ke-7 di bawah topik sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin. Kaum musyrikin penyembah berhala di Mekah, mereka kafir, mereka ingkar, mereka enggan memeluk Islam. Apa sebabnya? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila kita bercakap tentang sebab-sebab kekafiran musyrikin, ini tidak bermakna pengajaran dalam ayat ini untuk musyrikin saja. Tapi pengajaran ayat Al-Quran adalah seumum lafaznya. Sehingga muncul kaedah dalam ilmu tafsir. Apa bunyi kaedah tersebut? Yang tergolong ke dalam salah satu kaedah utama dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bi'umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Jadi pun walaupun ayat ini diturunkan sempena sikap Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya penyembah berhala di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini turun sempena sikap mereka. Tapi pengajaran dalam ayat ini bukan untuk mereka saja, termasuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita perlu ambil pengajaran dari ayat ini. Okey. Pembahasan kita pada hari ini berdasarkan ayat 4 hingga 7 dari surat Al-An'am, juz yang ke-7. Surat Al-An'am ayat 4 hingga 7. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini. Tentang ayat dan terjemahan, karena nanti akan diulang balik, Ustaz terus saja kepada tafsiran ayat. Karena ayat dan terjemahan harfiahnya nanti akan diulang balik. Jadi untuk menghemat masa dan untuk membolehkan Ustaz menjelaskan lebih luas lagi, maka izinkan Ustaz untuk langsung masuk kepada tafsiran ayat. Pada 3 ayat pertama, ayat 1, 2, 3, yang telah kita pelajari pada masa lampau, beberapa minggu yang lalu,
Ayat 1 hingga 3. Sebab ayat hari ini 4 hingga 7. Untuk menghubung kaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran terdahulu, Ustaz sebut, pada 3 ayat pertama dari surat Al-An'am ini, ayat 1, 2, 3, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan tanda ketauhidannya, tanda keesaannya dalam memelihara alam semesta. Dia saja, itu maksudnya keesaannya. Hanya dia saja yang mampu mentadbir alam ini, memelihara alam ini. Kekuasaannya membangkitkan orang mati pada hari kiamat. Allah saja yang mampu berbuat demikian. Begitu juga tentang keluasan ilmu Allah. Tidak ada tandingannya. Allah tahu segala-galanya, yang dulu, sekarang dan akan datang. Allah tahu yang zahir dan yang batin. Namun demikian orang-orang musyrikin masih saja dalam kekufurannya. Masih saja dalam kekufurannya. Padahal Al-Quran diturun dalam bahasa mereka. Rasul yang diutus adalah dari orang yang sama bangsa dan suku mereka, Arab Quraisy. Tapi karena degil, mereka enggan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sudah dikenal sejak kecil lagi, Muhammad Al-Amin. Membawa Al-Quran dalam bahasa Arab lagi. Okey, itu pelajaran yang lalu. Maka pada ayat-ayat berikut ini, iaitu ayat 4 hingga 7, Allah memberi penjelasan tentang sebab-sebab mereka tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah dari wahyu. Apa sebab mereka tidak dapat hidayah? Dan selanjutnya ancaman-ancaman kepada mereka yang mendustakan kebenaran. Allah sebut langsung apakah ancaman yang bakal mereka terima nanti. Ancaman Allah. Okey, kita terus mulai dengan membaca ayat dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Terjemahan harfiah. Dan tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya dan mendustakannya. Berpaling maknanya tak mau percaya, tak mau menerima. Bukan sekedar tidak menerima, mendustakan pula bahwa itu hanya bohong saja. Okey, dari ayat itu muncullah terjemah maknawiyah atau tafsir Imam Ibn Katsir, seorang ulama tafsir yang terkenal, jadi pegangan majoriti puak Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini, antara lain tafsir Ibn Katsir. Apa kata beliau? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengisahkan dalam ayat ini tentang kedegilan dan kesombongan orang-orang musyrikin. Degil. Bukan tak tahu Quran bahasa mereka. Mereka faham. Nabi Muhammad orang mereka. Sombong pula. Ini yang namanya bodoh-bodoh sombong atau sombong-sombong bodoh.
dah bodoh, sombong pula. Itu sebabnya mereka dipanggil dengan Arab Jahiliyah, Arab bodoh. Allah mengisahkan dalam ayat ini tentang kedegilan dan kesombongan orang-orang musyrikin. Bahawa setiap datang kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka pasti akan berpaling daripadanya. Enggan merenung dan mendalami. Enggan merenung dengan mendalam dan tidak mau menghiraukannya. Ayat-ayat di sini dengan maksud bukti-bukti atau tanda-tanda keesaan Allah dan mukjizat yang menunjukkan kebenaran para rasulnya yang mulia. Mereka tak mau fikir. Di sini bahayanya. Bila orang tidak suka gunakan akal, berfikir, merenung akan kebesaran dan kehebatan Allah, mereka dalam bahaya. Padahal merenung kebesaran Allah ini adalah perkara nomor 1 dalam agama. Itu sebabnya ada istilah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Bila kita kenal Allah dengan cara yang betul, sama ada melalui al-asma'ul husna atau ayat-ayat Allah, sama ada ayat Qur'aniyah atau ayat kauniyah, kita pasti akan jadi orang yang takut. Tahu betapa kecil dan kerdilnya kita di hadapan Allah yang Maha Agung. Ditambah oleh Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, huruf min pada ayat di atas, min ayatin, membawa makna listighraqil jinsi, iaitu untuk menyatakan segala jenis. Segala jenis maknanya apapun jenis ayat yang turun, mereka tetap menolak. Sedangkan huruf min yang terdapat pada min ayati rabbihim, ia membawa makna litaba'id, iaitu untuk menyatakan sebahagian. Jadi huruf min dalam bahasa Arab, walaupun makna asalnya daripada, tapi kegunaannya ada 2. Listighraqil jinsi, untuk menyatakan seluruh jenis, dan yang kedua litaba'id, untuk menyatakan segelintir. Bila kita nak bahas perkara ini, dia akan jadi panjang. Ustaz buat contoh saja. Allah berfirman pada ayat 82 dari surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran sebagai penawar, rahmat dan petunjuk bagi orang yang beriman. Mengapa ada kata-kata min di situ? Kami turunkan dari Al-Quran. Nah, min di situ, kata ulama tafsir, membawa makna listighraqil jins. Seluruh jenis ayat Quran adalah obat. Seluruh jenis ayat Quran adalah obat. Itu sebabnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya, rumah Aisyah. Aisyah ada tetamu, seorang wanita. Lalu Nabi tanya Aisyah, siapa tetamu kita itu? Aisyah jawab, dia sakit ya Rasulullah. Dia mengharap kita buat sesuatu untuk dia, merawat dia. Coba dengar apa kata Nabi kepada Aisyah. Iqra'i 'alaiha al-Quran. Baca saja kepadanya Al-Quran. Rawat dia dengan Al-Quran. Tanpa Nabi menyebut ayat apa, surah apa, ayat berapa. Ini di antara dalil bahawa seluruh ayat Quran itu adalah obat atau penawar.
Itu sebabnya Allah SWT turunkan ayat wa nunazzilu minal Qur'an. Min di sana maknanya seluruh jenis Al-Quran. Adapun min dengan makna sebahagian, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun, kalau tak salah ayat yang ke-15, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya segelintir daripada isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh kamu. Oleh sebab itu, waspadalah kamu terhadap mereka. Kalau Allah gunakan istilah min di situ, segelintir daripada anak kita, segelintir dari isteri kita, musuh kita. Berapa banyak gara-gara memenuhi kehendak isteri dan anak-anak, akhirnya kita rasuah. Yang masuk penjara kita bukan anak, bukan isteri. Tapi bukan semua, ya. Di situ sebabnya kegunaan min di situ litaba'id, untuk menyatakan segelintir. Bukan semua wanita, isteri, bukan semua anak yang berbuat demikian. Okey, itu sekedar penjelasan tentang kegunaan huruf min dalam Al-Quran. Okey. Sekiranya mereka tidak berpaling dari ayat-ayat Allah. Ini musyrikin Mekah. Kepada mereka datang Rasul. Kepada mereka diturunkan Al-Quran. Sekiranya mereka tidak berpaling dari ayat-ayat Allah, yang didorong oleh sifat degil mereka atau fanatik kepada pemimpin-pemimpin mereka, andai kata tidak, lalu mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, mau menerima panduan-panduan yang datang dari Al-Quran, niscaya akan nampaklah kebenaran bagi mereka. Mereka akan nampak. Dan tentulah pula mereka tidak ragu-ragu serta tidak pula menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya kita hari ini. Apabila ustaz-ustaz kita menyampaikan ini ayat Quran, ini hadis Nabi, lengkap ayat Quran, surah ini, ayat ini, lengkap hadis Nabi. Nak jumpa Nabi memang tak mungkinlah hari ini, baginda telah wafat. Tapi hadis Nabi disebut, ini hadis sahih, riwayat ini. Macam yang Ustaz tulis di dalam kitab Wirid Rasulullah atau Munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tetap menggunakan zikir-zikir yang tidak ada asasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran menyuruh berzikirlah, berdoalah kepada Allah dengan suara yang rendah dan rasa takut. Hadis Nabi menyebut afdalul zikri al-khafi, zikir yang paling afdal adalah perlahan-perlahan. Kita tolak. Kita tetap saja ikut sebagaimana yang kita warisi dari guru-guru kita, walaupun bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Hati-hati, kita akan dilanda oleh musibah yang sama, musibah yang menimpa kaum musyrikin Makkah. Karena degil, tidak mau percaya dengan dalil-dalil yang telah disampaikan. Alhamdulillah, Ustaz sendiri gembira. Banyak sungguh komen daripada jemaah-jemaah, ya Ustaz, terima kasihlah kerana bimbing kami. Tak jemu-jemu membimbing kami, sehingga kami yang dulunya tak faham Quran, sekarang dah jadi faham sikit-sikit. Hadis Nabi, inilah yang sebenarnya yang kami cari selama ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah.
Ayat di atas hampir sama dengan kandungan ayat berikut. Ini bukan ayat itu saja. Allah menyebut tentang bahayanya orang yang degil, orang yang tidak mau tambah ilmu. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di bawah ada footnote surat Al-Anbiya ayat 2 dan 3. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhi zalamu hal hadha illa basharum mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka. Tidak ada satu pun ayat yang diturunkan, melainkan mereka mendengarnya. Dengar, bukan tak dengar. Mereka ada telinga, sedang mereka bermain-main, lagi hati mereka dalam keadaan lalai, tak serius. Sebagaimana seriusnya para penonton sekalian, para pemirsa sekalian, fokus, itu mustahak. Mereka lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Apa yang mereka rahasiakan? Mereka bercakap sesama mereka, orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Nah itu. Mengapa percaya Muhammad? Dia sama saja dengan kita, manusia biasa. Kita makan, dia makan. Kita minum, dia minum. Kita tidur, dia juga tidur. Dia kawin, kita juga kawin. Dia punya anak cucu, kita juga ada punya anak cucu. Dia sakit, kita juga sakit. Apa bezanya? Mereka selalu katakan macam itu. Maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Mereka gelar Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Sebab cakap Nabi Muhammad, orang dah mula percaya. Bahasa yang dinampaikan oleh Nabi Muhammad memang indah. Sebab Al-Quran memang bahasanya indah. Kalamullah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka panggil sahirun, tukang sihir. Ada pula yang menggelar beliau syairun majnun, penyair gila. Malah ada di antara mereka yang menuduh Nabi Muhammad sebagai sabi atau saba'ah, pembawa ajaran songsang. Sebab ajaran Nabi Muhammad bercanggah dengan ajaran nenek moyang. Nenek moyang kata Tuhan ramai, Nabi Muhammad kata Tuhan satu pula. Nenek moyang kata ini dia Lata, Uzza, Munat, ini adalah Tuhan-Tuhan kita. Nabi Muhammad kata satu pula, ghaib tak nampak pula. Sebabnya mereka kata Muhammad pembawa ajaran songsang. Tidak mustahil hari ini kita yang coba bawa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih ternyata bercanggah dengan amalan nenek moyang, kita juga akan dituduh sebagai pembawa ajaran songsang. Sama, exactly. Apa sebab? Sebab yang mengatakan orang yang membawa ayat Quran dan hadis Nabi songsang, mereka sebenarnya kawan Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu saja. Abu Jahal, Abu Lahab dengar cakap nenek moyang mereka lebih daripada apa yang dicakap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Allah menghibur Nabi Muhammad pada ayat 29. Ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Apa kata Allah?
supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hai Muhammad, katakan saja kepada mereka, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa di antara mereka yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa di antara kamu yang ingin memilih kafir, silahkan kafir. Allah yang suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Kita para pendakwa yang ingin mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga katakan kepada audiens, ini kata Allah, ini kata Nabi. Siapa mau percaya, silakan beriman. Siapa yang ingin menolak, silakan tolaklah. Tidak ada urusan. Itu bukan urusan kita menyuruh orang mesti percaya. Itu sebabnya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di akhirat nanti Allah tidak akan tanya berapa orang follower, berapa orang yang menyokong, berapa orang yang mau menerima dakwahmu. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya oleh Allah, kamu sudah sampaikan atau belum kebenaran? Bukan dia tanya berapa orang yang terima. Nah, fikir-fikir. Ini maksudnya fikir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menambah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ustaz pernah belajar pada beliau ketika di Madinah dulu. Asalnya Aljazair, sudah dapat warga negara Arab Saudi, pensyarah kanan di Universiti Islam Madinah. Apa kata beliau? Penyebab utama mereka berpaling dari kebenaran di atas dinyatakan sendiri oleh Allah pada ayat berikut. Ini dia pengajaran yang kita perlu ambil. Apa kata Allah penyebab mereka itu ingkar, tidak mau terima ajaran Nabi Muhammad? Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka telah mendustakan al-haq. Makna al-haq kebenaran, maksudnya Al-Quran. Mereka dustakan. Tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai juga kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Okey, apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Maksudnya atau tafsirannya, mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu sampai kepada mereka. Apa dia kebenaran? Al-haq. Al-haq, segala yang datang daripada Allah. Ingat selalu, ingin menilai sesuatu itu al-haq, kita mesti tahu dalilnya. Allah ada sebut tak? Rasul ada sebut tak? Cuba lihat ayat 147 Al-Baqarah. Apa kata Allah? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Lalu apa kata Allah? Fala takunanna minal mumtarin.
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jangan sekali-kali jadi orang yang ragu. Itu sebabnya dakwah ini adalah penyampaian al-haq. Adalah pesan untuk melaksanakan al-haq. Itu sebabnya setelah Allah menyebut seluruh manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman, illal ladzina amanu, dalam surat Wal Asri. Iman saja tak cukup, wa amilus salihati. Kerana kamu amalkan apa yang kamu imani, amalkan. Itu namanya amal salih. Belum cukup. Wa tawasau bil haq. Hendaklah kamu berpesan-pesan dengan al-haq. Apa itu al-haq? Segala yang datang daripada Allah, segala yang datang dari Rasulullah. Sebab ucapan Nabi adalah wahyu. Ini yang mengherankan kita. Jemaah bila dengar dari satu orang cara untuk mendapatkan bantuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila jenazah orang tersebut masuk ke dalam kubur, Nabi Muhammad yang akan welcome, Nabi Muhammad yang akan jemput dia bila baca selawat ini, selawat itu. Allah ada sebut ke dalam Quran itu. Nabi Muhammad pernah sebut ke itu. Bacalah selawat padaku, selawat ini. Nescaya nanti aku akan menyambut kamu ketika kamu masuk kubur. Ini berlegar, diviralkan hari ini. Mengapa lekas percaya? Yang menyambut Nabi Muhammad ketika kita mati itu perkara gaib. Perkara gaib mestilah sumbernya Allah kata atau Rasul kata. Tak boleh manusia mereka-reka. Tapi itu yang menjadi minat sangat oleh setengah umat Islam. Ada salawat Syajaratun Nuqud. Bila baca salawat itu, murah rezekimu. Allahu Akbar. Macam tak ada cara lain untuk mendapat murah rezeki. Apa Allah kata pada ayat 1000 dinar, ayat 2 dan 3 surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri dia solution, jalan keluar apa saja masalah yang dia akan hadapi. Dan yang kedua, Allah akan beri dia rezeki dari sumber yang dia tak sangka-sangka. Ayat Quran, hadis Nabi, man sarrahu an yutala fi umrihi aw yusa'a lahu fi rizqi falyasil rahimah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa ingin agar umurnya dipanjangkan Allah dan rezekinya dimurahkan oleh Allah, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Yang ini kita tak ambil kisah. Cakap tuan-tuan guru yang tak ada dalil, itu yang dijadikan sebagai ikutan. Kemana? Mengapa tak fikir? Padahal kita orang yang cerdik, orang yang berpendidikan, yang selalu budayanya show me the proof, man. Sampaikan apa buktinya, apa dalilnya. Dalam hal-hal keduniaan kita boleh cakap begitu, tapi dalam hal agama, lebih-lebih lagi menyangkut perkara gaib, dah, ikut saja. Ini dia yang Ustaz maksudkan. Karena tak mau fikir apa yang Allah kata, tak mau fikir apa yang Rasul sampaikan, akhirnya sesat. Musyrikin Mekah. Ingat, pengajaran dalam Al-Quran bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan, tapi umum, termasuk kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Akibat perbuatan mereka tersebut, maka Allah akan menimpakan azab ke atas mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah boleh turunkan azab pada kafir musyrikin Mekah kerana menentang Quran dan hadis Nabi, mengapa tidak
Allah turunkan azab bagi orang-orang akhir zaman yang mempunyai sifat yang sama seperti sifat Arab jahiliyah. Siksaan pertama sekali yang menimpa kaum musyrikin Mekah ialah kekalahan mereka dalam perang Badar. Ini contoh. Kemudian disusuli dengan musim kemarau panjang selama 7 tahun. Barang siapa yang mati dari kalangan mereka dalam keadaan syirik, maka akan ditimpakan pula di akhirat azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada dua. Mereka enggan dan satu lagi mereka dustakan. Inilah nanti yang insya-Allah kita akan bahas pada hari Ahad nanti. Yaitu perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Siri yang keempat, yaitu syirik dan kufur. Kufur pula ada dua macam. Kufur besar, kufur kecil. Kufur besar pula ada 5 macam. Di antara kufur besar itu yang membuat orang keluar dari Islam, kufrul iba, yaitu kufrul enggan menerima kebenaran. Yang kedua, kufurut takdzib, kufur mendustakan ajaran Allah. Jangan lupa nanti hari Ahad jam 10.30 kita akan bahas bab syirik dan kufur. Banyak di antara kita yang belum memahami pembahagian syirik, pembahagian kufur. Jangan lupa hari Ahad yang akan datang kita akan bahas khas tentang bab itu. Ada namanya kufurul iba, kufur enggan. Sebagaimana keengganan iblis untuk sujud kepada Adam atas arahan Allah. Kufrut takdzib, yaitu kufur mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kufrut takdzib. Barangkali yang kita tahu hanya kufur harbi, kufur zimmi. Memang itu pembahagian juga. Tapi ada pembahagian lain lagi dalam ilmu akidah. Imam Al-Maraghi berkata, setelah Allah menjelaskan sikap orang-orang musyrik Mekah yang berpaling dari ayat-ayatnya, ini sikap orang-orang kafir Mekah, maka diikutinya pula dengan sebab mengapa mereka bersikap demikian. Mengapa mereka bersikap demikian? Menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah sebut, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sesungguhnya mereka telah mendustakan al-haq, yaitu Al-Quran, tatkala sampai kepada mereka. Mendustakan. Maksudnya, penyebab utama penolakan mereka secara umum terhadap apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah karena mereka mendustakan kebenaran yang datang dari kepada mereka. Hadirin dan hadirat, kita semua telah datang. Ayat Quran, Al-Quran semua ada pada kita. Orang yang menafsirkan Quran telah menyampaikan tafsirannya kepada kita. Bukan hanya dalam ucapan, malah dalam bentuk tulisan. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat kita memiliki tafsir Al-Quran, kalau tak semua pun juz 30. Juz 30 ini adalah majoriti kandungannya, keseluruhannya turun di Mekah. Kecuali 2 surah saja. Kecuali 2 surah saja. Dari sekian puluh surah juz Amma itu, semuanya turun di Mekah. Karena ingin membetulkan akidah orang Mekah yang tak percaya akan adanya hari berbangkit. Iman kepada hari berbangkit termasuk iman utama setelah iman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran senantiasa iman pada Allah dan iman pada hari akhirat disebut bergandengan. Kita teruskan. Maksudnya penyebab utama penolakan mereka secara umum terhadap apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Mereka enggan merenung. Nah, ini dia. Mereka enggan merenung apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Malahan mereka menutup sama sekali diri mereka daripada melalui jalan-jalan yang boleh membawa mereka kepada ilmu pengetahuan untuk mencapai keredaan dan syurga Allah. Tak suka dengar, tidak suka tambah ilmu. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat utama untuk masuk syurga, lancar melalui siratal mustaqim, adalah ilmu. Itu sebabnya kata Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di antara pengajaran yang dapat diambil dari ayat dan hadis di atas, apa pengajarannya? Nyatalah bahwa jalan mudah untuk mendapat redha dan syurga Allah adalah dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan yang berguna. Ingat ya, mesti ilmu yang berguna. Tidak semua ilmu berguna. Tidak semua ilmu itu berguna. Ada ilmu yang tidak berguna. Malah ada ilmu yang boleh menyesatkan kita. Kalau ditanya, Ustaz, betul ke ada ilmu yang tak berguna? Coba dengar salah satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan Nabi pula galakkan kita berdoa habis salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau beri aku ilmu yang bermanfaat. Dan pada masa yang sama juga, Nabi minta kita agar mohon kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak berguna. Ini memberi makna ilmu yang tidak berguna memang wujud. Apa contohnya? Ilmu sihir, ilmu kebal, black magic. Semua itu ilmu-ilmu yang tidak berguna. Bukan saja tidak berguna, gara-gara memiliki ilmu itu, semua amal saleh kita jadi hancur, musnah. Tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu yang paling berguna, pertama ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami, ilmu tentang selok belok agama Islam. Ini confirm ilmu-ilmu yang berguna. Sebagaimana kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ilmu yang berguna ialah segala ilmu yang boleh menopang dan menyempurnakan matlamat hidupmu. Apa matlamat hidup kita? Untuk beribadat pada Allah. Ibadat pada Allah, Allah tak akan terima kalau tidak ikhlas lillah. Ini menyangkut masalah akidah. Kalau ibadat itu tidak ikut cara Rasulullah, itu menyangkut mengetahui Nabi Muhammad. Ilmu yang berguna, yang paling utama mengatasi semua ilmu, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, dan ma'rifatud dinil Islami, tanpa menafikan ilmu matematik, ilmu geografi, ilmu
ilmu antropologi, ilmu, semuanya bermanfaat. Kita tak nafikan. Tapi andai kata mengetahui banyak tentang itu tapi tidak mengetahui 3 ilmu asas tadi, kadang-kadang orang kampung yang tidak masuk universiti tapi masak dengan 3 ilmu ini, dia akan beruntung nanti di akhirat. Walaupun di dunia dia diperlekeh. Sebab ini yang paling utama. Itu sebabnya kata ulama tafsir ketika menafsirkan surat Wal Asri, sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Itu nomor 1. Dan iman tidak akan sempurna kalau tidak ada 3 knowledge ini. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, dan ilmu tentang selok-belok agama Islam. Baru wa amilus salihat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah bersabda lagi. Coba tengok kelebihan orang yang mendalami selok-belok agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendak menjadikan pada diri seseorang itu kebaikan, niscaya Allah akan mendorong dia mendalami selok-belok agama atau urusan agama. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah ingin jadikan orang itu orang yang baik-baik, niscaya Allah akan dorong dia suka menambah ilmu-ilmu yang berguna. Selok-belok agama. Itu sebabnya bila hadirin dan hadirat serta para penonton dan pemirsa sekalian, kita suka saja dengan majlis-majlis semacam ini. Tak mau lepas. Kadang-kadang ada yang sudah menunggu di hadapan TV-nya, komputernya, setengah jam sebelum masanya. Karena minat. Siapa sebenarnya yang mendorong kita sehingga berminat menambah ilmu? Allah. Mengapa Allah SWT dorong kita? Karena Allah ingin jadikan kita orang yang baik-baik. Itu maksud hadis. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah menginginkan agar dia jadi orang yang baik-baik, yufaqihu. Allah akan dorong dia supaya mendalami selok-belok agama. Ini mantuk. Mantuk maknanya tersurat dalam hadis. Apa mafhumnya? Apa tersiratnya? Bila dengar ada online, kita tidak ada kerja-kerja kesibukan lain, berat saja hati, nak ikuti. Itu maknanya tanda Allah tidak ingin jadikan kita sebagai orang yang baik-baik. Hati tak tergugah. Bila tergugah, itu maknanya Allah ingin jadikan kita orang yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang pertama ini, sesuai dengan kehendak hadis sahih ini. Ini yang Ustaz maksudkan. Ayat Quran ada, hadis Nabi pun ada, riwayat Bukhari Muslim lagi. Kita andai kata tidak indahkan, maknanya kita termasuk orang yang tak mau memikirkan. Gara-gara tak mau memikirkan, inilah penyebab utama kesesatan orang-orang musyrikin Mekah. Na'udzubillah min zalik. Okey. Selanjutnya Allah SWT memperingatkan musyrik Mekah. Apa kata Allah tentang musyrikin Mekah? Bukankah mereka sudah mengetahui bahawa sungguh banyak umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah? Mengapa ada pertanyaan ini? Ustaz baca dulu ayatnya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Apakah mereka, yakni musyrikin Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Tak tahukah mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Mereka umat yang hebat, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Mungkin ada yang tanya, bukankah orang Arab itu tidak ada rasul, Ustaz, sebelumnya? Sebagaimana yang dialami oleh Bani Israel. Ada Musa, ada Isa, semuanya Bani Israel. Bukankah orang Arab sebelum itu belum pernah mendapat kitab dari langit? Sebagaimana Yahudi dan Nasrani, Bani Israel, ada Taurat, ada Injil. Betul. Tapi mengapa Allah tanya ini? Hadirin dan hadirat, musyrikin Mekah ni penyembah berhala. Mereka juga percaya pada Ibrahim. Di kalangan mereka ada yang menamakan diri mereka Ibrahimiyun, pengikut ajaran Ibrahim. Yang mereka namakan dengan golongan Hunafa. Hanif itu selalu merujuk kepada Nabi Ibrahim. Hanifah Muslimah. Ini wajah tu wajhiyah. Itu adalah dalam Al-Quran kata-kata Nabi Ibrahim asalnya. Hanif itu satu, singular. Hunafa itu plural. Pengikut setia Nabi Ibrahim. Itu sebabnya mereka sayang sangat dengan Kaabah. Sebab yang bina Kaabah adalah Ibrahim dan Ismail. Dan daripada zuriat Ismail lah datangnya orang Arab. Beza dengan Bani Israel. Mereka dari jalur Ishak. Ishak punya anak namanya Yaqub. Yaqub inilah nama lainnya Israel. Jadi anak cucu Nabi Yaqub dari jalur Ishak ini, inilah Bani Israel. Sedangkan Arab pula daripada anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Tapi mereka telah tersalah dalam memahami agama Ibrahim itu. Kalau Ibrahim sangat anti dengan syirik, mereka justru buat syirik. Tapi bukanlah jauh, Ustaz, perjalanan antara Nabi Ibrahim, Ismail dengan Nabi Muhammad. Yes. Sebabnya orang Mekah belum pernah mendapat rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata ulama tafsir. Kembali kepada pertanyaan dari mana mereka mengetahui bahawa pada zaman dahulu ada umat yang besar-besar badannya, lebih kaya dari mereka, lebih hebat lagi ilmu mereka berbanding kafir musyrikin Mekah. Jawabnya, kata ulama tafsir, karena penduduk Mekah khasnya orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah pedagang-pedagang hebat ke timur dan ke barat. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat
Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Sudah menjadi kebiasaan orang Quraisy. Li'ilafi Quraisyin. Ilafihim. Kebiasaan mereka orang Quraisy rihlatash syita'i was-saif, itu mengadakan perjalanan dagang pada musim sejuk dan musim panas. Musim panas mereka pergi ke Syam, Jordan, Syria, Lebanon, Palestin untuk mengambil bahan-bahan makanan, pakaian. Musim sejuk mereka ke selatan, ke Yaman. Dan perjalanan mereka itu, mereka akan jumpa tempat-tempat bersejarah. Puing-puing bekas-bekas bangunan zaman-zaman dahulu. Terutama Madian. Terutama Laut Mati di Jordan. Ashabul Kahfi. Semua tempat-tempat itu mereka lalui. Mengapa jadi puing? Binasa semua umat terdahulu. Mereka tahu kisah-kisah umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka durhaka. Umat Nabi Hud, kaum Samud, umat Nabi Saleh, kaum Samud, umat Nabi Hud, kaum Ad. Semua kita tahu, kata ulama tafsir, setiap orang ketinggiannya 100 kaki. 100 kaki. 100 kaki ini sama dengan 30 meter. Kalau flat itu sama dengan 8 atau 9 tingkat rumah flat, rumah pangsa. Begitu badan orang zaman dahulu. Dan kata ulama tafsir, yang paling pendek, paling ketot, 60 kaki. Itu pun hancur. Begitu Allah turunkan ribut, angin yang kencang, semuanya bergelimpangan mati. Padahal kamu, hai kafir Quraisy, paling-paling 6 kaki, paling-paling 7 kaki. Orang dulu itu 100 kaki pun hancur gara-gara mereka durhaka kepada Nabi mereka, Nabi Hud dan Nabi Saleh, kaum Samud dan kaum Ad. Itu maksudnya. Kita baca sedikit. Kata Imam Al-Qurtubi, apakah penduduk Mekah tidak mahu mengambil pengajaran, iktibar, daripada kaum yang pernah kami binasakan sebelum mereka, disebabkan sikap mereka yang mendustakan nabi-nabi mereka. Padahal umat terdahulu lebih diberi oleh Allah kekuatan, keteguhan, kemerdekaan di mukaan bumi yang belum pernah Allah berikan kepada bangsa Arab musyrikin. Kaum tersebut seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain. Bumi mereka senantiasa mendapat siraman air hujan yang lebat sehingga menghasilkan kesuburan dan kemakmuran. Sungai-sungai pula mengalir di bawah tanaman-tanaman mereka, menambah indah pemandangannya. Tuh. Walau sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, namun sedikit pun nikmat-nikmat tersebut tidak dapat menghalang azab Allah untuk ditimpakan ke atas mereka disebabkan dosa dan apa yang mereka buat. Mendustakan Rasul. Ini yang Ustaz katakan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kafir musyrikin Mekah, ambil iktibar terhadap umat terdahulu. Kita hari ini pula ambil iktibar apa yang Allah telah timpakan kepada kafir Quraisy. Selain kita juga boleh ambil iktibar apa pengajaran yang telah Allah timpakan ke atas umat-umat terdahulu daripada kafir Quraisy. Sebabnya kegunaan Al-Quran
Sama ada untuk kita jadikan teladan bagaimana sikap orang-orang beriman zaman dahulu yang mendapat pertolongan daripada Allah, atau jadikan sempadan bila kita tahu sikap orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasul yang akhirnya dibenamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Tengok sajalah apa yang Allah lakukan terhadap kaum Nabi Lut, dibalikkan negerinya karena homoseksual. Dan hari ini terdapat dari kalangan bukan orang kafir, orang Islam yang menyokong LGBT. Apa ini? Apa ini semua? Tak takutkah? Inilah akibat daripada baca Quran tapi tak faham apa yang ada dalam Quran. Itu sebabnya Ustaz tak jemu-jemu untuk mengulangi. Kewajiban kita umat Islam terhadap Quran ada 5. Iman pada Quran, ia kalamullah. Baca Quran dengan tajwid yang betul. Al-fahmu bihi, faham Quran melalui tafsir seperti ini. Baru al-amalu bih, mengamalkannya. Bila faham, baru kita baru amalkan. Mesti ada ilmu. Ilmu itu kefahaman, bukan sekedar baca. Kewajiban yang kelima, sampaikan. Seberapa yang boleh, sampaikan. Orang terima, tak terima, itu urusan dia dengan Allah. Okey. Imam Al-Maraghi berkata, akibat sikap berpaling mereka dari apa yang dibawa oleh Rasul dan pendustaan mereka terhadap kebenaran, maka kami binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Adapun dosa-dosa mereka itu terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama, kedegilan, kesombongan, pendustaan. Kesombongan, kedegilan, pendustaan mereka terhadap ajaran Rasul. Oleh sebab itu, kalau tak mau disiksa oleh Allah, jangan sombong. Segala yang datang daripada Rasul. Kalau orang kafir memperlekeh Nabi Muhammad, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau umat Islam tak percaya dengan apa baginda sampaikan, na'udzubillah min dzalik. Itu namanya degil. Yang kedua, mereka kufur nikmat, menolak kebenaran, menzalimi golongan yang lemah. Itu 2 sifat kafir musyrikin. Degil, sombong. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat, jangan absent ceramah untuk hari Ahad jam 10.30 nanti. Ahad depan ini. Yang akan membahas bab pembahagian syirik dan pembahagian kufur. Adanya kufur iba, kufur enggan. Ada namanya kufur takzib, kufur mendustakan. Dengan contoh-contohnya. Ada lagi kufrun nifaq, kufur nifaq. Ada namanya kufur ta'ah, kufur dalam ketaatan. Macam-macam. Nanti kita akan bahas. Dosa-dosa tersebut sebagaimana juga disebut oleh Allah pada ayat yang lain. Allah sebut juga pada ayat yang lain. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat masyi'ataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Coba pahami ayat ini. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, kata Allah, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. Zaman dahulu, kaum Nabi Saleh, mereka buat istana dalam gunung, bukan di atas gunung.
Kita barangkali heran bila ada orang di atas gunung. Gunung itu dipahatnya sehingga jadi rumah. Kita akan katakan hebat. Zaman Nabi Samud, zaman Nabi Hud dulu dan Nabi Saleh, kaum Ad dan Samud, mereka buat istana indah dalam gunung, bukan di luar gunung. Macam mana cara mereka mengukir? Macam mana mereka boleh atur perjalanan udara, ventilasi sehingga tidak susah, sehingga mereka dapat bernafas dengan baik. Macam mana? Menunjukkan tingginya ilmu mereka pada zaman itu. Itu sebabnya Allah kata, kami tidak jadikan setelah mereka itu ada umat seperti itu lagi. Menunjukkan hebatnya mereka. Dan kami adalah pewarisnya. Kata Allah, kami adalah pewarisnya. Maksudnya, setelah mereka binasa, kami ambil balik apa yang telah kami berikan itu. Itu makna pewaris. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman, iaitu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ayat ini menolak keras dakwaan orang-orang musyrik Mekah. Apa dakwaan orang-orang musyrik Mekah? Yang menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang miskin, yang latar belakangnya hamba abdi, mereka hina karena kelemahan dan kefakiran mereka. Allah menceritakan kisah nyata tersebut di dalam firman-Nya yang lain. Apa kata Allah? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka berkata, kafir Quraisy, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, wahai Muhammad. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Maksudnya, oleh karena orang-orang kafir itu mendapat nikmat yang besar di dunia, maka mereka merasa bahawa mereka dikasihi oleh Tuhan dan tidak akan diazab di akhirat kelak. Sungguh menyimpang dan keliru anggapan mereka tersebut. Kekayaan bukan terletak. Allah menilai manusia bukan dari kekayaan. Ingat hadis Nabi yang selalu Ustaz ulang-ulangi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu, juga tidak lihat pada hartamu, wa amwalukum. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Hati maknanya akidah, mesti bersih. Tauhidnya dari syirik, itu hati. Masalah dalaman. Dan amal kamu. Sesuai atau tidak amalanmu ini dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada jugalah manfaatnya. Segala yang baik-baik Ustaz mendapat ilham daripada Allah Azza wa Jalla yang Ustaz telah jelaskan. Dan kalau terdapat kekasaran atau kehilafan itu dari kekurangan Ustaz sendiri.